Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Selasa 7 Juni 2022. Sebagai inspirasi bagi kita baca Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keadaan gelap gulita adalah keadaan yang menyulitkan untuk hidup dan beraktivitas secara normal. Keadaan seperti itu membuat kita merasa tak nyaman. Kita butuh cahaya yang cukup, penerangan yang cukup, supaya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita dengan enak. Kalau kita berjalan, kita butuh terang, supaya jalan kita tidak salah arah. Maka kalau Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia, berarti kita diminta untuk menyinari dunia ini, mengatasi kegelapan di dunia ini, memberi cahaya dan terang di dunia ini. Kita diminta untuk bisa menunjukkan jalan hidup, supaya orang tahu arah yang harus dituju. Kurang lebih sama maksudnya kalau Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Garam berfungsi untuk membuat makanan enak, tidak terasa hambar. Lauk yang kurang garam adalah lauk yang kurang enak. Apalagi kalau sama sekali lupa menaruh garam pada lauk itu, padahal lauk itu seharusnya cukup garamnya. Gagallah pembuatan lauk itu. Garam juga membuat makanan awet dan tidak mudah basi. Nah, bagaimanakah kalau garam yang berfungsi membuat makanan enak dan awet itu tawar, tidak asin lagi? Artinya garam itu kehilangan daya sebagai garam. Ini pertanyaan Yesus supaya kita membayangkan suatu keadaan di mana garam tidak lagi berfungsi sebagai garam. Garam tawar. Walaupun dalam kenyataan itu tidak terjadi karena garam yang tawar tidak ada. Garam yang tidak asin tak ada. Tapi supaya kita bayangkan bagaimana kalau itu betul-betul terjadi. Apalagi yang bisa dibuat untuk mengenakkan dan mengawetkan makanan tadi. Tinggal dibuang dan diinjak orang, kata Yesus. Bagaimana kalau kita yang diminta menjadi garam, tapi kita kehilangan daya sebagai garam itu? Yang sama kalau kita jadi terang, harus jadi terang, tapi kita tidak punya daya untuk menerangi.
Kita yang seharusnya membuat kehidupan lebih nyaman dan lebih baik, lebih enak, ternyata tidak punya daya untuk itu. Bisakah? Bisa. Misalnya, kita sudah dikenal sebagai orang yang tidak beretikat baik. Kita orang yang sangat egois. Kita suka berkelahi dan rumah tangga kita kacau balau. Lalu suatu ketika kita harus tampil memberi nasihat kepada anak atau keluarga. Dayanya tentu kurang meyakinkan. Atau jangan-jangan orang mentertawakan kita dalam hati. Seperti inilah garam yang sudah tidak lagi asin. Dan kalau orang tidak berubah dan tetap saja pada jalannya yang buruk itu, bukan tidak mungkin ia akan makin terperosok dan akhirnya sama sekali tak dihargai orang lagi. Tinggal dibuang dan diinjak orang, kata Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka semakin banyak yang ada pada diri kita, bekal kita, semakin banyaklah yang bisa kita berikan kepada orang. Karena yang ada pada kita, itulah yang bisa kita berikan kepada orang. Yang tidak ada pada kita, tidak mungkin dapat kita beri kepada orang. Petrus berkata di bait Allah ketika ada orang lumpuh yang minta sedekah kepadanya, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Kisah Rasul bab 3. Petrus tidak mempunyai harta emas atau perak untuk diberikan. Tetapi ia mempunyai iman yang besar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Dengan imannya yang kuat ini, ia minta supaya Yesus menyembuhkan, dan sungguh Yesus mengabulkan permintaannya. Nah, dalam arti ini saudara-saudari, kalaulah sejak kecil anak-anak kita semakin kita bekali dengan iman, dengan ilmu pengetahuan, dengan kebijakan hidup, dan lain sebagainya, di masa depan anak-anak kita ini akan bisa semakin berperan menjadi terang dan garam dunia. Akan semakin banyak yang bisa mereka sumbangkan dalam hidupnya untuk orang lain. Semakin berperanlah mereka membangun dunia ini, membuat dunia ini menjadi lebih baik dan nyaman untuk dihuni. Ada pepatah karo begini, "Adilah pesikapkan ngurugarilah gia aula." Artinya, kalau tidak memperbaiki, sekurangnya menyusahkan jangan. Ada orang yang taunya hanya berbuat onar dan menyusahkan. Pepatah tadi mengatakan begini, daripada orang seperti ini, lebih mendingan orang yang tidak tahu berbuat apa-apa. Tetapi ada orang yang sangat tidak mandiri, begitu sangat tergantung kepada orang lain, tidak punya inisiatif. Kalaulah kondisi kesehatannya yang membuat dia terpaksa seperti itu, apa boleh buat? Tetapi kalau maksud kita orang yang sama sekali tidak dibekali sejak kecil itu, saudara-saudari, sangat kekurangan.
Karena kita lihat bahwa dalam keadaan yang normal, bukan karena penyakit dan sebagainya ya, tetapi dalam keadaan normal, orang yang punya inisiatif, orang yang terlatih mandiri, orang yang bijak, cerdas, dan yang memiliki hal-hal lain yang positif seperti ini akan sangat membuat kehidupan lebih maju dan berkembang. Dunia sekitar tempatnya hidup akan terasa diterangi. Walaupun ia sendiri tidak pernah berkoar-koar berpidato memamerkan diri. Tapi orang melihat hidupnya yang nyata dan orang menyaksikan kenyataan hidupnya. Ia telah menjadi terang dan garam dunia. Marilah kita persiapkan generasi penerus kita, anak-anak dan cucu kita, agar mereka punya bekal itu sebanyak-banyaknya. Bekal kepintaran, bekal kebijakan hidup, bekal kemurahan hati. Selagi sempat dan ada waktu, saudara-saudari, kita semaikanlah hal-hal ini, nilai-nilai ini di hati anak-anak dan cucu kita. Mari kita nyanyikan lagi lagu kesukaan kita. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam, saudara-saudara.